acara Mingguan Dunia kita yang kami bawakan dari Kompleks Smithsonian di Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Nah, ini meriah banget ya, Betul. Nah ya. Ada Festival Asian di depan Galeri Nasional Museum of Asian Art. Nah, Ya. ini memang ditampilkan berbagai karya seni dan juga instalasi dari berbagai negara di Asia, termasuk Iya. juga salah satunya di Indonesia untuk kali ini. Ini dalam rangka apa ya? After hours musim panas. Nah, after hours ini, Ya. dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di Washington DC itu memang kegiatan selama musim panas Ya. yang gratis Betul, dan bisa itu yang paling penting. bisa dinikmati oleh warga Washington DC, dan ini memperkenalkan berbagai budaya baru, Nah. budaya yang nggak pernah mereka nikmati sebelumnya. Betul, Gitu kan. termasuk juga budaya Indonesia yang kali ini hadir lewat angklung. Nah, angklung ini uniknya pemirsa adalah sebuah instrumen yang sifatnya cukup sosial karena penonton juga bisa diajak untuk nyoba gitu, berpartisipasi. Iya. Karena nggak perlu skill yang terlalu muluk-muluk ya, Nah, Iya. ya. Cukup mengetak-ngetak aja. Nggak usah ditiup, Iya. nggak usah susah-susah, nggak usah baca. Nah, ini kita mau berkenalan dengan kelompok Angklung Muhibah Ya. yang jauh-jauh datang dari Indonesia. Wah. Dan mereka rombongan ini akan berkeliling di Amerika Serikat nih. Nah, luar biasa. Kita saksikan performance mereka di Smithsonian. pemirsa. Lantunan musik angklung menghadirkan suasana segar di tengah suhu panas dan lembab sore itu. Di hadapan lebih dari 1.000 penonton di pelataran National Museum of Asian Art, Washington DC, kelompok Muhibah Angklung membawakan lagu-lagu internasional, nasional, dan daerah. Penampilan kelompok musik dari Jawa Barat di Washington DC ini bagian dari tur Amerika selama sebulan, dimulai dari kota New York dan berakhir di Los Angeles, California. Kita itu menduniakan angklung sampai Amerika gitu. Jadi kita ingin membuat angklung ini dikenal di seluruh dunia, menjadi alat musik yang universal yang bisa dimainkan oleh seluruh orang. Karena pada prinsipnya seperti yang dicetuskan oleh penciptanya pada yang Sutikna, bahwa angklung ini harus mudah. Di ibu kota Amerika Serikat ini, mereka ditanggap oleh Smithsonian National Museum of Asian Art bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Washington DC. Kunjungan Muhibah Angklung ke Amerika ini karena sesuai dengan program kita juga. Kita punya program Angklung Goes to Amerika, Angklung Goes to School. Jadi kita memang mencoba untuk memasyarakatkan dan mensosialisasikan angklung kepada seluruh universitas yang ada di Amerika Serikat ini, dan juga sudah lebih ke 100 institusi di Amerika Serikat ini. Well, it's an instrument that is, has such a wonderful tradition, that it is part of the intangible cultural heritage of Indonesia, the tradition of playing angklung, and that so many youth play it. So this is the second time we've had a youth angklung orchestra play here. Suasana Indonesia bertambah kental sore itu karena hadirnya beberapa tenda yang menjual makanan khas tanah air. Penonton yang hadir ada diaspora Indonesia dan warga Amerika. Ada yang tidak tahu, ada pula yang sudah tahu musik angklung. Well, I think it's great. It's an interactive, instrument. And even somebody next to me said, "This is amazing. I'm a musician. I've never seen this before. How do you spell it?" So I told him what I know about it. But I think it's something we should see a little bit more of. It's really fun. It's interactive. It's very unique. Para pemusik dan penari Muhibah Angklung ini berusia antara 15 sampai 22 tahun. Mereka dilatih keras selama beberapa bulan untuk tampil prima selama tur Amerika. Jadi aku harap selain aku bisa mendunia, orang Indonesia juga yang ada di sini gak mesti nunggu dari Indonesia datang ke sini, tapi yang di sini juga bantu untuk promosi angklung ini dan budaya-budaya lainnya. Di daerah Washington DC sudah ada beberapa kelompok musik angklung. Kedatangan Muhibah Angklung tentunya menjadi penyemangat mereka untuk melakukan diplomasi budaya lewat musik khas Jawa Barat ini. Dari Washington DC, Supriyono, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, VOA. Nah, kelihatannya angklung itu gampang ya, Nak ya. Tapi untuk jadi performer seperti mereka, Wah, luar biasa.
biasa latihannya. Latihannya nggak cuma main musik nih, tapi juga fisik. Fisik harus kuat, iya. Gimana pun juga kan bawa-bawa alat musik, ya keliling-keliling. Walaupun Bener memperkenalkan sekali. budaya itu perlu stamina yang kuat. Ya kita doakan sukses buat adik-adik tadi. Semoga semakin sukses ya memperkenalkan budaya Indonesia lewat angklung di mancanegara. Nah sekarang kita istirahat dulu Jin, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Begitu tadi angklungnya mulai, aku pikir wah ini Sambang 12 ternyata Yamko ambil Yamko. Salah. lagu. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja pemirsa, masih dalam dunia kita dari Kompleks Smithsonian di Washington DC. Tepatnya ini adalah angklung Muhibah yang menarik perhatian sekitar berapa tadi kata penelitinya? 1.500-an orang. 1.500-an orang loh datang ke sini nonton, luar biasa. Nah ini memang menarik ya, di Amerika Serikat itu berbagai budaya itu saling merebut atensi. Iya, harus Karena ear catching, eye catching, Iya. langsung menjadi perhatian. dan ada berbagai pelajaran yang bisa dipelajari dari berbagai budaya yang berbeda-beda itu. Iya. Nah, dari Indonesia sendiri memang musikalitas itu sesuatu yang cukup sering dipromosikan. Ada gamelan misalnya, Ya. gitu kan. Nah itu memang sangat sering dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di Betul. Amerika Serikat. Iya, banyak sekali klub gamelan ya di kampus-kampus ya di Benar. Amerika Serikat. Kalau bicara soal budaya Indonesia, itu kan kita minoritas di dalam minoritas ya, karena sedikit sekali penduduk warga Indonesia di Amerika Serikat. Tapi sekarang sudah ada representasinya, seorang voice actor atau apa ya, aktor suara Penyulih gitu. suara Penyulih mungkin ya. suara untuk video game. Nah, luar biasa kan, itu niche yang sangat kecil. Yuk langsung kita kenalan dengan orangnya. Hai. Jadi karakter Kena ini kan ceritanya terletak di Asia Tenggara. And I'm Southeast Asian. Terus ada juga unsur-unsur Jepang, and I'm also Japanese. Jadi representasinya sangat pas karena my heritage sama dengan Kena gitu. Kena Bridge of Spirit adalah video game aksi petualangan seorang perempuan muda pemandu roh. Dan inilah Dewa Ayu Dewi Larasanti, pengisi suara Kena, karakter utama game yang membantu orang meninggal berpindah dari dunia fisik ke dunia roh. Ayu, sarjana jurusan World Art and Culture dari University of California, Los Angeles, adalah salah satu dari sedikit pengisi suara atau voice actor di Amerika yang berasal dari Indonesia. Kena Bridge of Spirits adalah kesempatan yang sangat penting untuk saya, tetapi juga untuk pengisi suara lainnya, dan juga untuk anak-anak kulit hitam, kulit coklat yang lainnya. Karena ini kayaknya membuka pintu deh untuk bisa melakukan produksi yang memang hormat dengan budaya dan juga hormat dengan representasi. Masalah representasi memang salah satu kelebihan Kena Bridge of Spirit yang memakai voice actor sesuai dengan karakter tokoh utamanya. Karena representasi itu penting sekali. It's too often representasi itu salah. Ayu yang mulai belajar tari dan musik Bali sejak kecil di Sanggar Cudamani Ubud memang lahir dari keluarga seniman. Ibunya, Emiko Saraswati Susilo, yang berdarah Jawa dan Jepang adalah pelatih vokal Ayu. Ayahnya, Dewa Putu Berata, musisi gamelan Bali yang juga terlibat sebagai komposer musik di game ini. Dia tidak pernah ragu. Dia keberaniannya saya acungi jempol, dan ada ibunya terutama yang memang ya, di voice acting. So Gameplay and the story of that video game are both very important. But having both minority and or women as the main character in those games, I think provides a lot of variety, especially for people who want to connect with that main character while they're playing. Ayu berharap pembuat game lain akan terinspirasi dengan Kena Bridge of Spirit dalam hal representasi dan pendekatan budaya yang sesuai. Dari San Francisco, California, VOA. Juru Pencar, inilah lagu anak Bali yang dinyanyikan Seneca dan Kellen Mikesel, kakak beradik anggota paduan suara anak dan remaja di Gettysburg, Pennsylvania. I think it's pretty cool, like getting to have like an experience to like sing in a different language and getting to like know a different culture kind of thing. Keduanya sudah 7 tahun bergabung dengan paduan suara yang anggotanya siswa kelas 3 hingga 8. Mengisi liburan musim panas, mereka berlatih dan bermain dengan lagu anak Bali seperti Meong Meong,
Dan juru pencar yang mengisahkan cara nelayan Bali menangkap ikan dengan jala. Specifically in this camp, a lot of the kids were surprised that like people didn't fish with rods all the time. That's one thing that we've learned, culturally from the words of the song. Adalah Brent Talbot, profesor musik yang memperkenalkan lagu-lagu Bali pada paduan suara ini 4 tahun lalu. Salah satu alasannya karena bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa yang diperkenalkan pada kebanyakan anak di Amerika. But I like to question that and recognize that also in the United States we have representation of cultures and languages from all over the globe outside of the borders of the United States themselves. And to understand that there are different ways of perceiving the world, that there are different ways of living, and that there's also different ways of being a musician. And I think using music to give them the opportunity to interact with other cultures and see how things work differently in other parts of the world is a really powerful way that music can reach kids. Memperkenalkan lagu bahasa lain memang menjadi jendela untuk mengenal budaya berbeda. Ini dibenarkan Stacy Rice yang membawa putrinya Sarah bergabung dengan paduan suara ini 5 tahun lalu saat masih kelas 3 SD. But it's amazing to just be exposed to things that you aren't normally exposed to. It's great exposure for her, to know that there are things out there beyond our small town. I've only been out of America once, but I would like to do more traveling in my future, and Bali is one of the places that I would be interested in going to. Dari Gettysburg, Pennsylvania, Marioni Nia Iman Santoso, VOA. Nah, menarik ya, Nak, ya, melihat representasi yang beragam dalam industri maupun dari seni maupun industri-industri yang lainnya. Hiburan, ya. Dan ini memberikan suara yang lebih besar lagi kepada kelompok-kelompok yang lain. Betul. Nah, ini semoga kiprah dari aktor dari komunitas minoritas gitu ya semakin besar ya, semakin mendapatkan tempat di industri hiburan Amerika Serikat. Nah, sekarang kita istirahat lagi, Jin. Sehabis ini kita mau kenalan dengan seorang seniman Amerika. Seniman Amerika ini unik. Oke. Jangan di mana-mana pemirsa, tetaplah di dunia kita. Oh, dia luar biasa banget. Ini pencak silat apa mau nari? Agak bingung konsepnya, nggak terlalu jelas. Nah, pemirsa, masih dalam dunia kita yang kami bawakan. Ini episode seni-senian ya. Tadi kita udah ngelihat banyak banget berbagai contoh seni budaya Indonesia yang sangat diterima oleh warga Amerika Serikat. Ya memang menarik ya di Amerika Serikat itu kalau misalnya kita ngomong seni, itu cabangannya banyak banget ya. Mulai dari seni yang tradisional, seni suku asli, lalu seni kontemporer juga ada. Jadi memang cabangannya banyak dan juga peminatnya juga bermacam-macam. Dan yang penting adalah diapresiasi, mendapat apresiasi juga baik dari sisi akademisi, warga juga dan lain sebagainya, bahkan dan anak ekonomi. kecil, anak kecil juga diajarin untuk mengapresiasi budaya lain. Nah, ngomong-ngomong soal seniman di Amerika Serikat, sekarang Ginny dan saya mengajak pemirsa untuk berkunjung ke negara bagian Louisiana, tepatnya di New Orleans. New Orleans itu keren ya? Iya, dan mereka di sana itu memang musikalitas dan juga ada satu kayak peribahasa gitu ya, Naya, bahwa semua orang di New Orleans itu pasti bisa main satu lagu. Wah, nggak mungkin nggak. Mungkin aku harus tinggal di sana ya supaya bisa musikal. Nah, ada apa nih di New Orleans? Nah, di sana ada seniman yang lupanya dia melestarikan apa yang diajarkan oleh ibunya gitu ya, hingga sampai sekarang dia menjadi seorang seniman yang cukup ternama di New Orleans dan bahkan dibilang menjadi salah satu ikonnya di sana. Kita lihat perjalanannya, pemirsa. What is an entrepreneur? Well, an entrepreneur is basically the extrapolation of an artist into entrepreneurship. And it's my particular point of view that artists are, by their very nature, entrepreneurs. Hi, my name is Thomas Mann, and I'm a professional artist celebrating my 52nd year as a self-employed entrepreneurial artist.
and I live and work here in New Orleans. My fabulous mom, Charlotte, recognized that I had some sort of talent because I was drawing all the time. And she enrolled me in Saturday art classes at the Baum School of Art in Allentown, Pennsylvania, where I had my first introduction to painting. In one of my high school art classes, I quickly developed an interest in making jewelry because I discovered the connection between jewelry, money, and girls. I would say that the principal inspiration I've had throughout my career that I am known for, called techno-romantic jewelry objects, basically are whole world, primitive culture, current cultures, iconography, history, all of those things combined into the development and the extrapolation of a personal design style. Don't miss the drawers. There's all kinds of work in The there. interesting thing about Tom, one of the principal threads in improvisation since antiquity is that it takes valueless things and makes valuable. I think the first piece I bought must have been a brooch, actually. I really love Tom's brooches. As you know, New Orleans is one of those cities that is living in lots of different centuries all at the same time. It's living the life that we see in front of us. There's the spiritual life of the city. The dead and the living live together. We coexist together. And for some reason, I think that Tom's jewelry, in many ways, is an embodiment of that. It's really, just lovely to see the little surprises that are in each piece. There's a belief system in our culture that you can't really make a living as an artist. So I'm here to demonstrate and be an example for them that you can be successful, truly successful, as an artist. Nah, nggak kerasa udah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita. Semoga menginspirasi Anda untuk main angklung atau coba sesuatu lah ya, membuat benda seni, karya seni. Mungkin memang kita masih belum bisa menyebarkan kesenian Indonesia, tapi paling nggak melestarikan itu tak kalah pentingnya. Nah, orang Amerika aja pada seneng gitu ya. Kita Iya. sebagai orang Indonesia harus bisa juga. Nah, pemirsa, kalau misalnya mau lihat dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan juga kami nantikan Anda untuk jadi sahabat kami di media sosial. Ada Twitter, Instagram, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Nanti kami tunggu juga pertanyaan Anda soal apa aja sih yang ada di Amerika, yang menarik, dan kehidupan Amerika itu seperti apa. Ya, kami tunggu ya di DM @VOA Indonesia. Dari Kompleks Smithsonian di Washington DC, saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Kami undur diri dulu pemirsa. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Dah.